Perang Diponegoro, atau yang lebih dikenal sebagai Perang Jawa, adalah salah satu pertempuran paling dahsyat dalam sejarah Nusantara. Terjadi pada tahun 1825 hingga 1830, perang ini mempertemukan dua kekuatan besar, pasukan Pangeran Diponegoro yang gagah berani melawan penjajah kolonial Hindia Belanda. Perang ini bukan sekadar perlawanan biasa, ini adalah perjuangan mempertahankan harga diri, tanah air, dan keyakinan. Sejarah mencatat, ratusan ribu rakyat Jawa gugur, sementara puluhan ribu serdadu Belanda pun tak luput dari maut. Inilah perang terbesar sepanjang masa pendudukan Belanda di Indonesia. Lantas, apa yang memicu kobaran api perlawanan ini? Ketidakadilan kolonial terhadap rakyat Kesultanan Yogyakarta semakin menjadi-jadi. Di dalam keraton, kegelisahan politik memuncak, diperburuk oleh konflik internal yang semakin panas. Namun, ada satu pemicu yang membuat Pangeran Diponegoro tidak bisa tinggal diam. Pemasangan tonggak-tonggak rel kereta yang melintasi makam leluhurnya. Ini adalah puncak dari kesewenang-wenangan. Dengan tekad membara, Pangeran Diponegoro mengangkat senjata. Perang pun berkobar, membawa kisah heroik yang akan dikenang sepanjang sejarah. Bagaimana kelanjutan perjuangan sang pangeran? Mari kita telusuri lebih dalam. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Perjanjian Giyanti menjadi titik awal terpecahnya Kesultanan Mataram Islam. Dari satu kesultanan besar, Mataram kini terbagi menjadi dua kekuatan, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Namun perpecahan ini tidak berhenti di sana. Perjanjian Salatiga kembali membelah Mataram, menciptakan Kadipaten Mangkunegaran yang berdiri berdampingan dengan Kasunanan Surakarta. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 1813, di bawah kekuasaan Inggris, lahirlah satu lagi kadipaten, Pakualaman. Semakin kecilnya wilayah Mataram menjadi celah bagi Belanda untuk memperluas pengaruhnya. Sedikit demi sedikit mereka mulai ikut campur dalam urusan keraton. Bukan hanya mengawasi, mereka bahkan berani mengintervensi kebijakan para raja. Campur tangan ini bukan sekadar pengaruh dari luar, melainkan belenggu yang semakin menjerat kekuasaan di tanah Jawa. Pengaruh Belanda semakin meresap ke dalam kehidupan masyarakat Jawa. Salah satu kebiasaan buruk yang mereka bawa adalah budaya minum minuman keras. Awalnya hanya di kalangan penjajah, tetapi lambat laun, kebiasaan ini mulai ditiru oleh kaum bangsawan, bahkan hingga rakyat biasa. Tentu saja, hal ini tidak bisa dibiarkan. Mataram Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, dan budaya seperti ini jelas bertentangan dengan ajaran yang mereka pegang teguh. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Di dalam istana, konflik semakin memanas. Salah satu pemicunya adalah pengangkatan Hamengkubuwono V sebagai raja di usia yang masih sangat belia. Keputusan ini membuka jalan bagi berbagai kepentingan politik di dalam Dewan Perwalian yang dibentuk untuk mendampingi sang raja. Polarisasi pun semakin jelas. Istana terbagi menjadi dua kubu besar. Di satu sisi ada Ratu Ibu, Ibunda Hamengkubuwono IV, Ratu Kencono, Ibunda Hamengkubuwono V, dan Patih Danureja IV. Sementara di sisi lain, ada Pangeran Diponegoro dan pamannya, Pangeran Mangkubumi, yang melihat adanya ancaman terhadap masa depan Mataram. Ketegangan ini menjadi api dalam sekam. Beban rakyat semakin berat. Pajak yang diterapkan oleh pemerintah kolonial semakin mencekik, menambah penderitaan di tengah ketidakadilan yang sudah lama mereka rasakan. Rakyat dipaksa membayar berbagai macam pajak, mulai dari pejongket, pajak pindah rumah, kering aji, pajak tanah, pajiger, pajak ternak, hingga pencumpling, pajak berdasarkan jumlah pintu rumah mereka. Semua ini semakin menambah bara di dalam dada, mendorong pergolakan yang tak terelakkan. Puncaknya terjadi pada Mei 1825. Smissaert, seorang residen Belanda di Yogyakarta, mendapat tugas dari pemerintah Hindia Belanda untuk membangun jalan dan rel kereta api. Semula, jalur tersebut dirancang melintasi Yogyakarta, Magelang, hingga Muntilan.
Namun, rencana mendadak diubah. Belanda justru membelokkan jalur tersebut melewati Tegal Rejo. Dan disinilah kesalahan besar terjadi. Patok-patok jalan yang mereka pasang berdiri, tepat di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ini bukan sekadar ketidaksengajaan, tetapi penghinaan. Ketika Pangeran Diponegoro mengetahui hal ini, amarahnya meledak. Dengan penuh kemarahan, ia memerintahkan rakyat untuk mencabut patok-patok tersebut dan menggantinya dengan tombak, sebuah simbol yang jelas. Ini adalah pernyataan perang. Api perlawanan pun berkobar. Perang besar akan segera dimulai. Perang Diponegoro akhirnya meletus. 20 Juli 1825, pihak istana mengirim 2 bupati senior untuk memimpin pasukan gabungan Jawa Belanda dengan satu tujuan: menangkap Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi di Tegal Rejo. Namun rencana itu tidak berjalan mulus. Diponegoro dan para pengikut setianya berhasil meloloskan diri. Akan tetapi kediamannya di Tegal Rejo habis dibakar oleh pasukan musuh. Kobaran api menjilat langit, tetapi semangat Diponegoro justru semakin membara. Dengan strategi gerilya, Diponegoro, keluarganya dan pasukannya terus berpindah, menghindari kejaran Belanda. Mereka bergerak menuju Kulon Progo, sebelum akhirnya menetap di Goa Selarong, 5 km di sebelah barat kota Bantul. Disinilah, di dalam gua yang tersembunyi, Diponegoro membangun basis utama pasukannya. Perang ini bukan hanya perlawanan seorang pangeran. Ini adalah perjuangan seluruh rakyat. Dari petani hingga para priayi, semua bersatu. Para bangsawan menyumbangkan dana, sementara rakyat kecil mengangkat senjata demi kebebasan. Untuk memperkuat pasukannya, Diponegoro mengangkat Kiai Mojo, seorang ulama berpengaruh di tanah Jawa, sebagai penasihat agama. Sementara urusan strategi perang, ia mempercayakan kepada Sentot Ali Baharsyah Prawira Dirja, seorang panglima muda berbakat. Namun perjuangan ini bukan sekadar perang fisik. Diponegoro memahami betul kekuatan kepercayaan rakyat. Ia menyebarkan keyakinan bahwa dirinya adalah Heru Cokro, Ratu Adil, yang akan membawa kebebasan bagi rakyat Jawa. Tak butuh waktu lama. Hanya dalam 3 minggu, Pangeran Diponegoro berhasil melakukan serangan besar-besaran dan menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini menjadi pukulan telak bagi Belanda, sekaligus pemantik semangat perlawanan di berbagai wilayah. Tak hanya di Yogyakarta, perlawanan Diponegoro menjalar ke timur, menuju Madiun, Magetan, Kediri, dan daerah sekitarnya. Pergolakan ini bukan sekadar pemberontakan, tetapi gelombang kebangkitan yang menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Banyak pangeran dan pembesar Keraton Yogyakarta mendukung perjuangan Diponegoro. Mereka berdiri di sisinya, berjuang melawan ketidakadilan yang telah mencengkeram tanah Mataram. Sementara itu, kekuatan utama pasukan Diponegoro tersebar di beberapa titik strategis: Sedayu, Kuwojo, Lugu, Karangduwur, dan Legis. Markas besar berada di Legis, di bawah komando langsung Pangeran Diponegoro sendiri. Belanda benar-benar kewalahan. Pasukan Diponegoro menerapkan taktik perang gerilya, bergerak cepat, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang tanpa jejak. Perlawanan Diponegoro semakin berkobar. 6 Agustus 1825, pasukan Diponegoro berhasil merebut Pacitan dari tangan Belanda. Tak berhenti di situ, mereka terus menggempur pertahanan musuh hingga akhirnya merebut Purwodadi. Kemenangan demi kemenangan terus diraih. Prambanan, Pleret, dan Kedu menjadi saksi bagaimana pasukan Belanda dipukul mundur. Setiap pertempuran yang dimenangkan semakin menumbuhkan semangat juang rakyat Jawa. Dukungan terhadap Diponegoro pun semakin membesar. Namun Belanda tidak tinggal diam. Tahun 1827 menjadi titik balik perang ini. Belanda mengerahkan 23.000 serdadu untuk menghancurkan perlawanan Diponegoro. Mereka sadar bahwa perang gerilya yang diterapkan Diponegoro terlalu sulit dihadapi dengan cara biasa. Lalu Belanda merancang strategi baru yang kejam dan sistematis. Benteng Stelsel. Mereka membangun benteng-benteng di berbagai titik strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
menciptakan jaringan pertahanan yang memutus garis komando pasukan Diponegoro. Benteng-benteng ini dihubungkan oleh jalan militer, membuat pergerakan pasukan Diponegoro semakin terdesak. Belum cukup, Belanda bahkan mendatangkan ribuan pasukan dari Sumatera Barat yang awalnya disiapkan untuk perang Padri hanya demi satu tujuan, menghancurkan perlawanan Diponegoro. Tekanan semakin besar. Strategi ini mulai melemahkan pasukan Diponegoro. Perang terus berlanjut. Memasuki paruh terakhir tahun 1828, pasukan Pangeran Diponegoro semakin fokus mempertahankan perbatasan barat Kesultanan Yogyakarta, terutama di wilayah Bagelen dan sekitarnya. Sementara itu, Belanda tak tinggal diam. Kolonel Clarence mengerahkan pasukannya untuk berjaga di perbatasan Bagelen dan Banyumas. Namun, ada satu masalah besar. Pasukan Belanda tidak mengenal medan pertempuran dengan baik. Hutan lebat, tanah yang licin akibat hujan deras yang tak kunjung reda sejak awal Juli, membuat mereka kewalahan. Untuk mengatasi kesulitan ini, Clarence segera menyusun strategi. Ia menempatkan pasukannya di sisi Sungai Bogowonto, berharap bisa mengamati setiap pergerakan pasukan Diponegoro. Pertempuran pun pecah. Bentrokan terjadi di berbagai titik, termasuk Ledok, Kedung Kebo, Lowano, Maron, Gombar Cengkawak, dan Paesan. Di daerah Gombar, pasukan Diponegoro sempat unggul. Namun perlawanan sengit dipimpin oleh Kapten Rinia van Nauta berhasil memukul mundur pasukan Diponegoro. Lalu datanglah 26 Mei 1828, sebuah hari yang menentukan. Benteng baru Belanda di Cengkawak, simbol dominasi kolonial, runtuh. Pagi itu, pasukan Diponegoro tiba dengan gagah, membawa spanduk dan panji kebesaran. Mereka bukan hanya pasukan biasa, mereka adalah gabungan dari Banjakwedi, Kertapengalasan, dan pasukan putra Pangeran Diponegoro sendiri. Letnan Kraft, komandan Belanda di benteng, melihat mereka semakin mendekat. Saat jaraknya cukup dekat, Belanda melepaskan tembakan pertama. Namun pasukan Diponegoro tak gentar. Mereka kembali dengan jumlah yang lebih besar. Belanda pun meminta bantuan. Datanglah Reso Diwiryo, seorang utusan dari Kasunanan Surakarta yang memilih berpihak pada Belanda. Bersama pasukan kolonial, ia mengarahkan hujan tembakan kepada pasukan Diponegoro. Saat peluru mulai menipis, Reso Diwiryo meluncurkan tombak langsung ke arah pasukan Diponegoro. Serangan ini sukses membuat pasukan Diponegoro terdesak. Mereka terpaksa menjauh dari benteng Belanda. Tanda-tanda kekalahan mulai terlihat. Namun Diponegoro tidak menyerah begitu saja. Ia tahu pertahanan Belanda di Cengkawak sedang lemah dan melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia menyusun strategi untuk menyerang kembali dengan pasukan dalam jumlah besar. Sayangnya kali ini keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Serangan besar-besaran ini gagal. Pasukan Diponegoro terpaksa mundur dari perbatasan barat Kesultanan Yogyakarta. Wilayah itu pun jatuh ke tangan Belanda. Tahun 1829 menjadi titik balik dalam perjuangan Pangeran Diponegoro. Satu persatu orang kepercayaannya jatuh ke tangan Belanda. Kiai Mojo, sang penasihat spiritual, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasah Prawirojo. Belanda mulai kehilangan kesabaran. Mereka ingin menangkap Diponegoro segera dengan cara apapun. Pada 21 September 1829, Belanda bahkan mengumumkan sayembara besar-besaran, 50.000 gulden, bagi siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro, hidup atau mati. 16 Februari 1830, keadaan semakin sulit bagi Diponegoro. Pasukannya melemah, ruang geraknya semakin sempit. Dalam kondisi ini, ia setuju bertemu dengan Kolonel Baptist Clarence, utusan Jenderal de Kock. Beberapa kali pertemuan diadakan. Tujuannya? Gencatan senjata. Namun, di balik layar, Belanda merancang sesuatu yang lebih besar. Penangkapan terakhir yang akan mengakhiri perang ini. 25 Maret 1830, pasukan Belanda telah bersiap. Mereka menyusun strategi untuk menjepit pasukan Diponegoro, menutup semua jalan keluar.
Akhirnya, 28 Maret 1830, titik akhir perjuangan itu tiba. Diponegoro terkepung. Demi menyelamatkan sisa pasukannya, ia memilih untuk menyerahkan diri. Inilah akhir dari Perang Diponegoro. Namun, ini bukan sekadar kekalahan. Ini adalah puncak dari perlawanan terbesar yang pernah terjadi selama pendudukan Belanda di Indonesia. Belanda segera mengasingkan Diponegoro. Ia dibawa ke gedung Karesidenan Semarang di Ungaran, lalu ke Batavia pada 11 April 1830. Di sana, ia dipenjara di Stadhuis, sekarang Museum Fathahillah Jakarta. Belanda tak ingin ada peluang perlawanan lagi. Pada 30 April 1830, Diponegoro dipindahkan ke Manado. Ia tiba di Benteng New Amsterdam pada 3 Mei 1830. Namun perjalanan pengasingannya belum berakhir. Pada 1834, Diponegoro dipindahkan ke Makassar. Dan akhirnya, pada 8 Januari 1855, di Benteng Rotterdam, ia menghembuskan napas terakhir. Perang Diponegoro telah berakhir, namun dampaknya masih terasa bertahun-tahun kemudian. 200.000 jiwa, tentara, dan rakyat tewas dalam perang ini. Bagi Belanda, perang ini menjadi bencana ekonomi. Pemerintah Hindia Belanda hampir bangkrut akibat biaya perang yang sangat besar. Namun bagi rakyat Indonesia, perjuangan Diponegoro tidak pernah sia-sia. Ia bukan hanya seorang pangeran. Ia adalah simbol perlawanan terhadap penjajahan. Dan namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu pejuang terbesar dalam sejarah Indonesia. Perang Diponegoro bukan sekadar perang 5 tahun melawan penjajahan. Ia membawa dampak panjang yang mengubah wajah Nusantara selamanya. Kekalahan Diponegoro bukan akhir dari segalanya, tapi justru menjadi titik awal penderitaan baru bagi rakyat. Belanda yang hampir bangkrut akibat perang ini mulai mencari cara untuk memulihkan keuangan mereka. Dan mereka melakukannya dengan cara yang paling kejam, merampas tanah dan memaksa rakyat untuk bekerja tanpa upah. Inilah awal dari tanam paksa, Kulturstelsel, yang berlangsung sejak 1830 hingga 1870. Rakyat dipaksa menanam komoditas yang menguntungkan Belanda, kopi, gula, teh, tembakau, sementara mereka sendiri kelaparan. Perang Diponegoro juga menjadi perlawanan terakhir yang dipimpin oleh kaum bangsawan. Setelah perang ini, banyak bangsawan yang tunduk kepada Belanda, dan Belanda pun semakin menunjukkan dominasinya atas Nusantara. Tapi apakah perjuangan Diponegoro sia-sia? Tentu tidak. Mungkin saat itu Mataram tak kembali, namun semangat perlawanan tetap hidup. Butuh waktu puluhan tahun hingga kaum terpelajar dan cendekiawan mulai bangkit. Dari sinilah kesadaran akan kemerdekaan mulai tumbuh. Perjuangan Diponegoro seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa mempertahankan negeri ini bukan hal yang mudah. Taruhannya bukan hanya harta, tapi juga nyawa. Sebagai generasi penerus, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, tetapi meneruskan perjuangan dengan cara yang lebih besar. Terus belajar, menjaga persatuan, mencegah perpecahan. Karena negeri ini bukan diwariskan kepada kita begitu saja. Ia diperjuangkan, dengan darah, dengan air mata. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Jaga Indonesia selamanya.